Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham sejumlah emiten perbankan Big Caps cenderung dilepas oleh investor asing di sepanjang pekan lalu seiring dengan krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat. Lantas bagaimana sebenarnya daya tahan emiten perbankan Indonesia terhadap dampak krisis perbankan di Amerika Serikat? Dan pada perdagangan di awal pekan ini, tampaknya saham-saham perbankan Big Cap juga menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Seperti apa informasi selengkapnya, mari kita simak informasinya berikut ini. Indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini berakhir melemah 0,81% secara harian, dengan hampir seluruh sektor berakhir di zona merah. Adapun saham-saham dengan bobot besar yang menekan pergerakan ISG di sesi pertama hari ini, yakni PT Goto Gojek Tokopedia Tbk yang melemah 6,9%. Kemudian diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang melemah 1,02%, serta PT Telkom Indonesia Tbk yang turun 1,23%. Dari sektor perbankan, penurunan tidak hanya dialami oleh Bank Rakyat Indonesia, tetapi juga terjadi di saham Bank Mandiri yang melemah 0,25%. Sementara pergerakan saham Bank BNI cenderung stagnan, dan saham Bank Sentral Asia justru menguat 0,9%. Adapun saham 3 emiten perbankan Big Caps yakni BBCA, BMRI, serta BBNI masuk dalam 5 besar saham yang dilepas oleh investor asing di seluruh pasar di sepanjang pekan lalu. Pada periode 13 hingga 17 Maret lalu, saham BBCA mencatat net foreign sale 1 triliun rupiah, BMRI 552,1 miliar rupiah, dan BBNI 160,4 miliar rupiah. Lepasnya kepemilikan investor asing di saham-saham tersebut juga menjadikan pekan lalu menjadi kinerja terburuk indeks harga saham gabungan sejak pekan awal 2023, atau dalam 3 bulan terakhir. Pencapaian itu ditandai dengan penurunan ISG sebesar 1,29% menjadi 6.678,24 dalam sepekan, dan sempat berada di level 6.500-an yang terakhir kali disentuh pada pertengahan tahun lalu. Hal ini terlepas dari krisis perbankan Amerika Serikat yang ditandai keruntuhan Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Pelaku pasar di tingkat global termasuk di Indonesia khawatir bahwa fenomena krisis yang pernah terjadi di tahun 2008 dan 2009 kembali terulang di tahun ini. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan, sektor perbankan di Indonesia memiliki ketahanan terhadap dampak situasi perbankan di Amerika Serikat. Peri menambahkan hampir tak ada perusahaan perbankan di Indonesia yang mempunyai obligasi di Amerika Serikat, sehingga dampak langsung krisis perbankan di Amerika Serikat menjadi sangat terbatas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR sebesar 25,88% pada Januari 2023. Risiko kredit juga terkendali tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL yang rendah, yaitu 2,59% secara bruto dan 0,76% secara neto pada Januari 2023. Riset analis MNC Sekuritas Tirta Citradi mengatakan, krisis perbankan yang terjadi di Amerika Serikat dan Swiss menjadi sentimen negatif bagi kinerja emiten bank di dalam negeri. Namun risiko penurunan dari krisis tersebut terhadap bank domestik sangat kecil. Selain itu, sektor perbankan domestik juga masih punya modal yang kuat dengan sumber dana yang masih terdiversifikasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel.